Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ja'alal qur'ana hukman wa ja'alahu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ba'asahu Muhammadan nabiyyan wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man tahhara nafsahu minasyirki wa zakkaha wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu bi akmalis syara'i'i wa asnaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya, dan marilah kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Dengan cara demikian, insya Allah kita akan memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, bahwa setiap harta seseorang besok pada hari kiamat akan dihitung, akan dihisab dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana harta itu diperolehnya dan kemana harta itu ditasarufkannya atau dibelanjakannya. Rasanya tidak ada di antara kita yang akan selamat di akhirat kalau bukan karena ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat begitu detailnya pertanggungjawaban yang akan kita hadapi di akhirat nanti berhubungan dengan rezeki yang telah kita terima selama hidup di dunia ini. Barangkali kita tidak pernah melakukan korupsi uang di kantor, tidak melakukan praktek riba, tidak menipu dalam berbisnis, tidak mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli, tidak pernah mengambil barang orang lain walaupun hanya satu tusuk gigi, tidak pernah menjalankan praktek pungli, sogok menyogok, tetapi
ada satu hal yang barangkali kita abaikan, padahal ia termasuk perkara berat waktu dihisab. Apakah dia? Kaum muslimin yang berbahagia, seorang pegawai umpamanya, seorang karyawan umpamanya, dia tidak menerima gaji melebihi dari yang menjadi haknya. Namun barangkali ketika bekerja dia malas-malasan, sehingga masyarakat yang semestinya dilayani dengan semaksimal mungkin jadi agak terabaikan. Jangan mengira hanya korupsi perbuatan haram, perbuatan seperti itu juga dosa yang akan menghilangkan keberkahan rezeki dan akan memperberat pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ibrahim ibnu Adham bila diupah oleh seseorang untuk mengerjakan sesuatu, di akhir waktu bekerja dia akan menghisap hasil pekerjaan dirinya. Apakah ia sudah bekerja dengan maksimal, mengerahkan seluruh kemampuannya, atau belum? Bila ia merasa belum mengerahkan seluruh potensi dirinya, dia tidak akan mau menerima upahnya sebagai pekerja di hari itu. Tentu saja kita tidak dibebani seberat yang dilakukan oleh Ibrahim ibnu Adham, tetapi perlu kita jadikan tauladan bagaimana kehati-hatiannya dalam menyeleksi rizki yang akan ia jadikan sumber kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehubungan pertanyaan masalah rezeki yang akan dipertanggungjawabkan dari mana sumbernya dan kemana dibelanjakannya, maka rezeki itu terbagi kepada 4. Yang pertama, didapatkan dengan cara haram dan dibelanjakannya kepada hal yang haram. Uang hasil sogok menyogok digunakan untuk membeli minuman yang memabukkan. Akibatnya sudah barang tentu pasti ke neraka. Yang kedua, didapatkan dengan cara yang haram tapi dibelanjakan kepada yang halal. Uang hasil korupsi, jual beli narkoba dijadikan ongkos pergi umroh, pembangunan masjid, menyantuni yatim piatu dan orang miskin. Akibatnya juga neraka. Karena Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik pula. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Yang ketiga, didapatkan dengan cara baik tapi dibelanjakan kepada yang haram. Uang hasil kerja keras di kebun umpamanya tetapi digunakan untuk membeli narkoba. Akibatnya juga ke neraka. Yang keempat, didapatkan dengan cara halal dan dibelanjakan kepada yang halal.
uang hasil bekerja sebagai buruh, jual beli yang sah lagi halal, digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah, amal baik lainnya. Harta yang seperti itu akan dihisap dulu sedetail-detailnya. Bila kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya dengan baik, barulah kita bisa selamat dari api neraka dan masuk ke surga. Memang pertanggungjawaban yang tidak main-main yang akan membuat anak kecil menjadi beruban. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan ayat 8. Kemudian Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Al-Anbiya ayat 47. Kaum muslimin yang berbahagia, ini baru hisab harta pribadi yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya hisab yang berhubungan dengan orang lain. Bagaimana mempertanggungjawabkan harta yang kita rampas atau kita ambil tanpa dasar kebenaran dari hak milik orang lain. Hal ini sangat penting menjadi bahan muhasabah bagi setiap orang yang diberi amanah untuk mengelola harta masyarakat atau harta lembaga, mulai dari skop yang paling kecil sampai yang paling besar. Amat sulit dibayangkan bagaimana beratnya hisab seseorang penguasa negara yang dipercayakan untuk mengambil kebijaksanaan mengatur segala hal yang akan mensejahterakan rakyatnya. Apa yang akan ditanggung nanti bila kebijaksanaannya itu justru merugikan dan menyengsarakan manusia-manusia yang dipimpinnya. Dia akan berurusan satu persatu dengan rakyat yang ia pimpin di depan penguasa yang alam, yang maha adil, untuk menyelesaikan sengketa itu semua. Di dunia barangkali mereka bisa tersenyum puas, dapat berbuat sesuka hatinya, seolah-olah manusia suci yang perlu diagung-agungkan. Tetapi tunggulah, di sana ada hal yang amat mengejutkan. Ratusan juta rakyat siap untuk menuntut balas atas segala hak-haknya yang terzalimi waktu hidup di dunia. Penguasa adil adalah manusia yang pertama yang akan mendapatkan naungan khusus di bawah arsy Allah di hari penghisaban nanti. Penguasa zalim tentu
tentu juga orang pertama yang akan mendapatkan sebaliknya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun wantadiru inna muntadirun walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya kami pun berbuat pula, dan tunggulah akibat perbuatanmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertakwalah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Surat Hud ayat 121 sampai dengan ayat 123. Demikian kaum muslimin yang berbahagia, khutbah singkat yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.